demo kaset ini nih. Iya, benar. Dilempar. Bangun dan bangun dan bangun lagi. Kita setia di titik itu. Jadi. Ya, kembali lagi di 024 Podcast by 024 Project. Yeay, dan sekarang Yeay. kita spesial banget. Spesial banget nih ya. Ketemu dengan rocker-rocker selera orang tua kita. Tapi kita juga ikut. Bener banget, rocker legend ya kan. Selera orang tua kita kayaknya tua banget. Enggak sih. Enggak. Selera tetap muda. Iya bener, ini everlasting bos. Everlasting, Dari bener zaman banget. 90-an sampai sekarang tuh masih masuk bos. Iya kayak gitu. Tahu Om. lagunya enggak? Tahu dong. Oh, tahu ya. Iya, beberapa sih ya single-singlenya sih. Nah kayak gitu. Mungkin kalau bapak ibu kita tahu kita Tahu ya. hafal ya. Nitil gitu. Yes. Didit urut gitu. Nah, dan untuk pertama kali ini kita mengadakannya podcastnya di luar nih, Om. Baru pertama kali Ini kita pertama ya? kali. Pantesan anget. Angin. Gak apa-apa, sehat om. Materinya langsung soalnya. Om. Dede. Dede sekalian ya kan. Sesuai protokol kesehatan. Benar banget. Oh, ini kita kan sudah social distancing ya Om di sini ya. Out frame nanti kalau semua nanti ya kebagian saya. Sayang banget. Nah, Jadi siang ini kita nongkrong dengan om-om dari Power Slave. Ya kan? terima kasih. Terima kasih sebelumnya. sudah menyempatkan waktu sudah ya, menyempatkan Mas. waktunya di tengah Sama-sama. padat jadwal. Jadwal. Iya loh, walaupun di tengah pandemi kayak gini tuh Iya. teman-teman dari Power Slave jadwal tetap jalan. Iya nggak sih om? Betul. Ya. Gimana tuh? Kalau kegiatan di tengah pandemi seperti ini tuh kayak Power yang Slave dilakukan? bener apa aja tuh? Ayo Om Edi, Wah, jelasin. monggo Om Edi. Stylenya kayak John Lennon ya. John Lennon. Sopan Pak duduknya Mas. Iya. Ngopi dulu. Ya, Ngopi dulu, selama- Mas. Sambil ngopi-ngopi. Selama pandemi ini biasa mantenan soalnya. Ngapu rancang gitu. Udah. Ya kalau saya sih kegiatannya seputar seni rupa pastinya, karena kan izin-izin keramaian ya, ujung-ujungnya itu belum keluar juga ya. Dan Power Slave juga sedang mempersiapkan konser-konser di apa istilahnya, streaming ya, Konser virtual streaming. virtual Virtual streaming streaming. ya, virtual streaming. Jadi kalau saya pribadi, saya banyak berkecimpung selama di pandemi ini di kesenian. Oh, Seni lebih kayak lukis, gitu ya. Pribadi ya, kegiatan pribadi. Bisa Iya. dilihat di cek Instagram pribadinya Om Hedi ya, vokalisnya Power Slave. Iya. Nah, di situ ada tuh karya-karya beliau, di situ banyak banget. Ternyata Om Hedi tuh udah lama ya Om ya. Dari dulu ya, dari muda ya. Dari kecil. Dari kecil kecil malah. ya, Dari udah kecil. Gila tuh ada ceritanya juga. Dari muda. Dari muda. Bener ya? Enggak, sekarang tuh kayak opo wae Sekarang nah tuh, ngomong dari oh, muda gitu ya. Pra ya, bukan ya? Sejarah Pramuda. Manusia tiga zaman ya. Iya. Zaman Jepang, zaman Nah, Belanda. Selimurkinnya pinter ya. Jujur banget kita masih grogi loh, aku ini masih adrenalin banget sumpah. Kayak nggak nyangka tiba-tiba dari tim ngabarin kalau kita besok podcast sama teman-teman Power Slave. Wah, Gila, itu langsung ya WhatsApp grup keluarga, wah orang tua yang Iya. ngabarin. titip salam nih. Titip salam, foto-foto jangan lupa buat pamer. Yes. Ujung-ujungnya kayak gitu. Terus kok jenengan kesibukannya apa selama pandemi? Kalau saya jualan kopi. Oh masih coffee shop tetap ya. Jualan Gitu, kopi. gimana Om? Saya ada kedai kopi di Banjarnegara. Banjarnegara. Kota kelahiran. Oh. Ya. Dan ini saya mengeksploitasi. Wah, aku ngomong Jawa ngomong Inggris kangel. Eksploitasi. Jadi mengeksplor kopi dari Banjar. Gitu. Ada kopi Kali Bening, Bejawaran, ada banyak lah, saya lupa itunya jenisnya. Jenisnya Arabica. Gitu. Terusan yang sehari-hari ya saya biasa di sinetron jadi musik director. Musik ngederek musik Ya. juga. Bener. Salah satunya kemarin ya original soundtrack Anak Langit itu Om. Iya. Bener kan tuh. 100% rock and roll. 100% rock and roll. Itu kayak yang jadi titik tonggak buat wih ini Power Slave ternyata masih ada dan Yes. Betul. keren gitu loh. Lagunya masih masuk ke anak-anak zaman Milenial. sekarang. Ya, milenial Bener juga. banget. Karena kan rata-rata beberapa teman-teman yang milenial sekarang pun kadang kan juga agak siapa sih Power Slave itu sebenarnya? Tapi banyak yang nggak ngerti kok. Maksudnya tahu lagunya, Iya. tahu ininya, tapi ini yang ngeband siapa sih gitu loh. Ternyata udah om-om. Gak apa-apa, tapi namanya tuh udah nasional men. Yes. Gila men. Nggak nyangka dari Semarang. Iya. kan, ya? Ya. Dulu sempet itu nggak sih Om masih
nggak nyangka gitu nggak sih kalau Power Slave bisa sampai ada di titik sekarang gitu, terkenal di mana-mana, terutama di Indonesia, ya kan, di negara asal gitu. Yes. Membawa nama Semarang sendiri. Kalau saya sih jujur ya, dari awal memang sudah sangat-sangat fokus ya. Kalau memang saya punya cita-cita punya band yang besar ya di skala nasional. Lepas dari orang pada saat itu orang berkata, oh vokalisnya sombong, Mas Yedi sombong, Mas Yedi terlalu apa ya istilahnya kalau orang Jawa itu ngalup ya. Iya. Ngalup. Kalau zaman sekarang saya bisa jawab bahwa enggak, itu adalah kekuatan pikiran, bahwa kalau kita mau memulai segala sesuatu tuh kita mesti tahu dulu apa yang kita lakukan, kapasitas kita di mana. Jadi ketika kita melangkah kita tuh tahu pasti seperti apa ending kita di situ, kita harus tahu pasti sejak awal kita melangkah. Istilahnya data dan perhitungannya itu harus jelas, walaupun tidak akurat di atas kertas, tapi setidaknya dalam pikiran kita itu kita sudah tahu. Kalau saya sudah terbayang sampai ke titik ini, bahkan ketika nanti saya tua, Power Slave itu akan selalu menjadi living legend, itu saya sudah tahu. Living legend. Udah diatur sedemikian rupa gitu, pandangannya Iya. udah jauh ke depan ya, visioner ya lebih tepatnya ya. Iya. Gila men, Kan kita semua harus begitu juga toh. bener banget. Iya. Kita belajar bos. Lepas dari sombong atau tidak itu pribadi masing-masing. Itu, Tapi kalau kita melakukan segala sesuatu, kita harusnya sudah punya visi dan misi akan hal itu, hal apa yang kita mesti lakukan. Sama seperti ini mungkin Om Wiwi, dia pasti punya lah perhitungan ke depan Wixo Coffee ini akan seperti apa. Dia pasti sudah ada bayangan gitu. Nah, itu. Pasti ya, kayak gitu bos. Kita yang muda-muda ini belajar banyak bos. Yes. Kita harus sama. punya visi dan misi yang jelas kalau kita mau melangkah buat menuju masa depan yang bagus ya. Kita aja masih kepikirannya skripsian. Masih berhenti di stucknya di situ. Gagal itu biasa. Gagal itu adalah sebuah kemenangan yang tertunda saja kok. Betul. Jadi bangun lagi sampai kita setia di titik itu jadi. Itu. Terbentuk akhirnya. Itu. Benar. Karena kebanyakan orang-orang kalau udah gagal di awal tuh kayak udah pesimis gitu loh. Iya. Ya nggak sih kan? Jadinya kayak aku nggak bisa nih, kayaknya aku nggak bisa lagi nih. Ya. Dan satu hal lagi, kadang-kadang orang kalau menerima kritik itu berat. Nah, Iya sih. Itu. Jadi kalau kita dikritik, dikira kita tuh karya kita jelek, karya kita tidak bagus, karya kita tidak menjual. Padahal bukan itu gitu loh. Kalau karya seni menurut saya adalah sebuah selera. Dan kritikan itu akan muncul ketika bisa juga kritik membangun ataupun kritik menjatuhkan. Tapi kritik menjatuhkan itu juga bisa membangun, karena dari kritik itu kita akan bisa membangun diri kita sendiri gitu. Jadi jangan pernah takut untuk dikritik gitu loh. Gitu. Dan Power Slave termasuk yang suka banget dikritik. Sangat Open dengan itu ya Om ya. dari awal kita dikritik itu. Jadi pertama kita masuk label di Jakarta ya waktu itu ya. Oh iya. Saya kasih demonya. Itu demo kaset ini nih, tahu Iya, nggak? benar. Dilempar. Serius Om? Serius dilempar. Sebegitu penolakannya. Iya. Itu nggak salah. Kalian pernah nonton film itu apa namanya? Bohemian Rhapsody. Oh yang ya. yang pertama itu ya. iya itu begitu. Kayak gitu tuh. Power Slave juga ngalamin bos. Ngalamin, dilempar kasetnya. Ini apa itu lagu seperti itu? Iya sih. Parah. Sekarang nyesel. Sekarang nggak tahu dia. baru ya kan? baru dia ngomongin gitar kamu kayaknya nggak enak soalnya nih. Udah drop dia. Udah nggak enak. Baru ngomong. Wah, gitu. Pride-nya tuh harus dijatuhkan itu Iya, loh. benar, Nggak bisa benar. dijaga. Oh ya, gitu. Kalau dulu seorang vokalis, kalau sekarang kan enak ya. Kita misalnya satu lagu kita mau kayak ini, saya ada featuringan ya. Iya. Awalnya saya kaget dengan teknologi gitu ya, karena saya nggak harus nyanyi banyak lagu gitu misalnya. Satu lagu harus nyanyi partnya banyak gitu, enggak. Kalau dulu kan banyak ya. Satu lagu ya 7 jam itu 7 jam ya Om ya. Iya. Satu shift 7 jam ya itu vokal 7 jam sudah. Full Nggak ada vokal, full. nggak ada tawar-tawaran udah. Kalau sekarang ini saya belum nyanyi refnya nih, enggak usah Mas. Loh, kenapa enggak usah? Bukannya lebih enak dapatnya kalau saya nyanyi lagi? Enggak, ini saya bisa copas. Oh. Sekarang ada sistemnya seperti itu. Nah, Iya, Di-cut lalu di-copy, dimasukin itu. Iya. Oleh karenanya maka
di sini saya bisa menjawab, kenapa ya kalau kadang orang bertanya, kenapa ya kok vokalis-vokalis zaman dulu kok kayaknya suaranya lebih kuat, lebih bagus, lebih punya warna dibandingkan dengan vokalis zaman sekarang. Saya bisa jawab dengan tidak mengurangi rasa hormat, iya. Karena apa? Karena penggemblengan zaman dahulu jauh lebih berat. 7 jam, nggak pandang kamu sakit, kamu batuk, kamu pilek, kamu serak, 7 jam nyanyi, aku udah bayar shift 7 jam nyanyi kamu. Dimanfaatkan betul-betul berarti Om. Iya. Dari situ terbentuk ya Om ya kualitasnya. Terbentur kan. Benar. Iya. Gila bos, kayak gitu bos, kualitas sudah nggak boleh, udah nggak bisa dipertanyakan lagi nih. Ini kan musisi-musisi zaman dulu terutama ya Om ya. Apalagi dari yang masih zamannya kaset itu ya. Betul. Suaranya enak banget bos, kalau dengerin sampai sekarang itu. Yes. Kalau sekarang orang bilang ini karakternya jadi ya, iya karena apa? Terbentuk dari awal sudah memang di force, dipaksa kita untuk kerja keras gitu. Sampai kita timbul, kalau menurut Sujiwo Tejo tuh jiwo ketok. Setiap vokalis itu benar-benar tahun 90-an kan kelihatan ya. Iya, bener sih. Warnanya semua. Harus benar-benar ngefeel ya Om ya. Iya. Dan di era digital ini kita lakukan itu juga. Jadi bukan mentang-mentang kita punya teknologi yang tinggi, Oh, iya. terusan kamu take vokal gitu aja buta copy Enggak, kita tetap dengan tetap. sistem analog kita pakai. Gila bos. Zaman-zaman dulu tuh juga belum ada teknik namanya autotune juga ya Om ya. Enggak ada. Belum ada ya. Sekarang itu men. Bukannya belum ada, enggak Nggak ada. ada malahan. ini pengalaman saya. Falas ya falas kamu. Iya. Ini pengalaman saya pribadi nih ya. Hmm. Operator Mas Heri toh. Iya. Nyanyi kamu. Nyanyi, wah nyanyi. Ulang, nyanyi lagi, wah nyanyi. Sejam aku nyanyi, kesel kan aku. Iya. Di part yang sama, aku bilang, Mas, gimana sih Mas, kok saya nggak dapat. Enakan yang tadi tahu, ketahuan apa namanya soulnya dapat. Soulnya, Istilah benar. kita dulu kan soul ya, tanda iya. kutip soulnya lebih dapat yang tadi. Oh ya udah, sini kamu. Panggil aku ke ruang operator. Nyanyi kamu di sini, kasih mic gitu. Nyanyi saya, jarumnya tidak bergoyang. Berarti ya Om ya. Iya. Habis sudah. Ya udah. Berarti ulang. Di situ saya berusaha bagaimana caranya saya harus menyenangkan alat. Gila bos. Jadi saya senangkan bukan orang lagi tuh, alat saya senangkan. Penyedangan alat bos. Alat sampai jarumnya mentok. Dak. Makanya sekarang kalau kemarin saya rekaman Power Save yang lagu Oppo kemarin ya. Dua lagu terakhir itu. Operatornya saya bilang, gila ya. Itunya apa istilahnya apa itu? Meternya sampai mentok semua. Sampai big 0 dB itu. Bukan karena saya ya, bukan. Tapi karena sudah terbentuk. Bener. Jadi Powernya keluar dengan sendirinya. keluar dengan sendirinya. Otomatis ya. Otomatis. Los keluar gitu. Jadi hitam gitu, panjang-panjang gitu. Jadi kalau zaman sekarang kalau ada operator yang megang Power Slave udah enak ya, udah liatin aja. Ini ngesannya Udah. segini. Ngambilnya dikit-dikit doang bos, kayak gitu. Iya, dan ini pelajaran juga buat teman-teman yang masih Akan start ya. masih memulai start Mulai, ya. mulai. Ya. Itu juga seperti itu. Jadi jangan berpikiran nanti kan alatnya bagus, nanti kan bisa diginiin, nanti kan bisa digituin. Enggak bisa. Nggak boleh ya. Tetap Nggak boleh ya? letaknya tuh Iya. sudah bagus. SDM kita ini loh yang harus bener dulu nih. Ya. Ibaratnya buah lah, buah kalau Iya. dari pohonnya udah mateng enak kan? Iya. Iya. Tapi biasanya kita kalah sama codot Om. Kalau masalah buah matang. Codotnya keduluan. Codotnya keduluan biasa. Ya itu tadi codot itu kalau yang sekarang itu apa? Nggak bisa nerima kritik gitu ya. Yes. Nah, itu Ya bentuknya mau tuh kayak minat gitu. instan aja yang penting dapet Bener. gitu kan. Dulu sempat juga pengalaman ya Om Edi kayaknya pas pernah sakit tapi tetap harus manggung 18 lagu gitu. Pernah bos. Tahun 92-an kalau nggak salah ya. Atau- Saya lupa tahun tahunnya, tapi 19. itu saat saya cacar air itu. Iya benar. Itu gimana ceritanya Om? Dipaksakan manggung. Jadi Anwar itu sudah kasihan mungkin dilihat saya ya. Kasihan. Saya udah melepuh semua kan. Badan kondisi cacar kan tahu sendiri ya, Yes. panas kan, udah nggak bisa jalan kan, Iya. lemes ya. Malamnya saya harus main di Bose itu di Oh, Jogja. Jogja. Di Jogja. 18 lagu saya harus nyanyi. Iya. Nah, lagunya Power Save kan berat ya, tinggi-tinggi. Mengaku Itu Mas Anwar udah kontak-kontak teman, udah akhirnya dia ngomong sama aku kan sama saya.
dot ya kalau bukan codot Mas. Oh iya. Kodot. Oh, kodot. Beda. Lain. Dot anu ya, kamu off dulu aja. Dia udah ngomong. Batal dulu, ini aku tak cari pengganti vokalis. Nggak mau. Mentalku bukan mental seperti itu. Mentalku tuh ya itu panggung, itu ajang saya untuk apa ya istilahnya kalau Perform. Unjuk Iya. bakat lah ya. ya kalau saya harus mati ya saya mati di atas panggung gitu loh. Jadi saya nggak mau enggak selagi saya masih bisa berdiri, selagi saya masih bisa menyanyi. Kan tenggorokan saya tidak dipenuhi cacar. Ini hanya badan saya. Berarti saya masih bisa naik ke atas panggung. Oh, dengan lemas lunglai itu 18 lagu saya. Walaupun setelah itu turun panggung, salaman-salaman, beberapa foto udah nggak kuat, saya ke ruang artis pingsan. Langsung ngedrop Ya, banget itu. iya, karena tapi kan setidaknya saya tidak kalah sebelum bertanding. Oke. Nah, Tidak kalah sebelum bertarung gitu. Nah, mental seperti itulah yang saya, terutama saya kan kenapa saya karena saya tinggal di Semarang ya. Iya. Mas Wiwi sebentar lagi sudah mau hijrah ke Jakarta. Saya tidak akan bosan untuk menghimbau kepada rekan-rekan Semarang yang di dunia musik, ayolah, mau itu pandemi, mau itu pandemo, mau itu apa gitu ya. Ayolah, mental itu dijaga. Kalau kita sudah memutuskan misalnya saya mau jadi musisi, lakukan itu, do the best. Do the best itu bukan hanya karyamu yang bagus, tapi mentalmu nggak bagus, nggak semuanya itu harus bagus. Kamu harus jadi the best di situ. Must go on, man. Iya. Must go on. gila sih. Tapi nih Om, aku masih penasaran tentang yang tadi penolakan tadi ya, waktu pertama kali masuk label itu loh. Itu memang skema musik yang terjadi pada saat itu apa kok sampai terjadi penolakan? Atau mungkin memang Standarnya seperti apa sih? Standarnya seperti apa? Jadi kok sampai harus ada penolakan itu? Atau mungkin musiknya yang kesangaren ya kan? Atau mungkin memang seleranya mereka yang Masih belum bisa menerima waktu Jadi itu. begini, industri ya, kembali lagi ke industri kan, kita masuk ke industri di mana sebelumnya kita adalah sosok anak-anak muda yang tidak tahu apa-apa gitu kan. Ya, itu benar tadi tuh, idealis menurut kita gitu. Ya. Jadi kita bikin musik ya menurut kita aja. Begitu kita bikin gitu, tidak sesuai dengan apa namanya pasar menurut industri, karena kita masuk ke major label. Major label. Nah, dari situ makanya begitu didengerin baru kali itu lagu 5 menit jumlahnya kan durasinya. Begitu didengerin intronya aja udah dilepasin, ini apaan nih lagu gitu. Itu sering terjadi kayak gitu. Dan itu produser ya berhak aja karena dia ngerti pasar kan. Dia mengerti ini lagu ini kapan dia keluarin. Waktu itu tuh seperti itu. Iya. Flow-nya seperti itu. Jadi lagu ini bakalan dikeluarkan di bulan ini, sayangannya ini, seperti itu. Mereka ngerti. Makanya ketika itu Power Slave bisa nge-boom itu salah satu ya strateginya mereka juga gitu. Kita nggak bisa tutup mata juga itu. Gila sih. Nah, dan mereka memilih lagu itu ya sebenarnya bukan pilihan kita bukan itu gitu loh. Oh, ada opsi lainnya berarti ya. Lain. itu. Iya. Banyak lagunya kan Banyak. banyak. Iya, 5 album bener. bos itu bos. Itu. Dan ketika lagu Impian ya, kita unjukin. Lah ini baru lagu, saya juga bingung. Kok ini ya? Malah Maunya kita kan band rock dari Semarang. Wah, langsung yang wah, gitu. upbeat langsung gitu ya. Nah, gitu. Tapi ternyata yang dipilih yang impian. Ya, seperti itu. Tapi kan terbukti ternyata kan. Woi, Ternyata iya. akhirnya Nah, kan sampai sekarang, Bos. Gila. lagunya asik banget sih coba. Dari 5 album itu. Pertama albumnya pertama itu ini ya, apa namanya? Metal Kecil. kecil ya bener ya. Terus Kecil, metal kartun, Terus kereta rock and roll. kereta rock and roll, Lebih hafal situ kan daripada kita nih. Power Slave. Karena ada catatannya nih. Jadi tadi kita ngapalin dulu dia. Iya, bener. Sama 4 pilar Kebangsaan. Nah, di antara 5 album itu yang paling berat itu waktu pembuatannya mana? Om? yang mana, Album Om? yang mana nih? Berat semua kali ya kalau gitu kan. Iya. Kalau kita ngomong berat atau tidak, kalau secara teknis kita melakukan dengan hal yang sama. Maksudnya hal yang sama itu bukan berarti monoton, bukan. Tapi dengan kualitas, dengan kemampuan, dengan totalitas yang sama gitu loh. Karena kita tidak bisa, makanya kan jaraknya album Power Slave itu dari yang satu ke yang satunya itu cukup jauh. Kita tidak bisa setahun bikin satu album, kita nggak bisa. Karena dalam satu lagu pun
kita melakukan ada pengendapan gitu loh. Satu lagu ini kita endapin dulu, kita dengerin lagi, kita endapin lagi, kita olah lagi seperti itu. Ibaratnya sampai bener-bener lagu itu matang Iya. dan layak untuk Iya. dinyanyikan sih. Gila. Karena apa? Karena lagu itu kita rilis, kita ciptakan, kita aransemen, kita keluarkan dan kita rilis ke halayak ramai, itu lagu itu akan didengarkan oleh orang seumur hidup. Kita mati juga lagu itu masih ada seperti itu. Itu yang kita pikirkan. Aduh, berat semua bos ternyata. Berat, Bos, ternyata. Iya, beda sih. Banyak lagu yang kita bikin dan kita nggak keluarin juga banyak gitu. Banyak. Nah, masih banyak. Nah, bukti konkretnya kan mama papa sampai sekarang masih Iya. mendengarkan. Iya, ya Allah. Iya. Kemarin nonton konser streamingnya Power Slave loh. Pulang-pulang nyampe rumah, "Lah iki kok lagune Power Slave sapa ya?" Ya Allah, bapak ibuku jebul. Asem isin dewe. Nah, itu kan seperti ya hal seperti itu kan sebetulnya sudah dipikirkan oleh kita jauh-jauh hari sebelum sebuah album itu ditelurkan, ya, dikeluarkan. Itu kan kita sudah harus mikir, makanya kata Mas Wiwi tadi, dipikirin benar-benar, dikonsep, semua berat. Memang, jadi seperti yang saya katakan tadi, do the best. Karena karyamu itu menentukan siapa dirimu nanti kelak, gitu loh. Makanya saya sudah punya visi, sudah punya misi. Oh iya, kalau saya mau jadi apa sih sebetulnya? Keluarga saya bolehlah mengatakan saya, oh kamu hanya penyanyi, kamu pendapatan penyanyi berapa sih gitu ya? Benar. Nggak seperti seorang dokter, seorang insinyur, seorang bla 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 dan sebagainya. Tapi setidaknya saya ketika saya menjadi seorang penyanyi, saya sudah tahu. Setidaknya saya akan menorehkan sesuatu di bangsa ini gitu loh. Ya. Dan itu benar-benar terjadi di Power Slave. Sekarang Power Slave ini memang benar-benar menorehkan tinta emas di belantika musik nasional gitu Banget. loh. Banget sih. Dari generasi ke generasi, ya alhamdulillah sampai sekarang yang kecil-kecil juga tahu ya. Yes. Lagu Iya. 100% rock and roll tahu. Iya, benar-benar. Lepas dari proses ada Om Wiwi di dunia sinar, itu semua proses yang mengikuti. Iya. Gitu. Kalau jadi tapi kan kita tuh do the best gitu. Mhm. Karena ini untuk kita. Jadi kenapa kita mesti main-main? Nah, itu. Harus meninggalkan rekam jejak yang oke ya dan Oh masa ke iya masa. dong. Iya, Iya iya. dong. Terus penasaran juga sih Om, kalau dulu ini kan Power Slave itu berangkat dari band kampus ya. Nah, ya kan. Terus ikutin festival-festival. Skena musik Semarang pada zaman itu kayak gimana sih Om? Kondisinya, situasinya gitu. Perkembangannya terutama. Pengen tahu nih, saya kan lahir 90 nih, pas nih. Pas 90, 30 tahun, Bos. 30 tahun. Bentar lagi kan tahun depan Power Slave 30. Iya. Nah, Seumuranmu berarti. udah udi. Aduh. Gimana Om? Yang jawab saya ya. Iya, Oke, monggo, boleh. Saya yang Di Semarang. dari Semarang. Iya. Sebelumnya saya mohon maaf sama semua khalayak Semarang, semua pencinta musik Semarang dan semua musisi Semarang. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya walaupun belum lebaran ya. Sudah Idul Adha kemarin. Udah lewat Tapi ya. saya tetap memohon maaf kalau ada kata-kata saya yang kurang ya atau tidak berkenan di telinga atau dimasukkan ke hati mungkin nggak enak gitu ya. Jadi begini nih. Kebanyakan dari kita orang Semarang selalu terbuai dengan kata misalnya gini nih. Ini ada kacang nih. Ya. Aku makan nih kacang. Kremus. Jenengan tanya sama saya, ya kan? Enak nggak Om kacangnya? Jawaban saya apa? Mayan. Bener nggak? Iya. Kata itu masih ada nggak? Masih banget. Masih Masih banget. masih ada nggak? Masih banget. Masih. Saya nggak mau mengkritisi kata itu dari mana, nggak, itu terserah, itu hanya bercandaan. Apalah arti sebuah kata. Namun sebuah kata itu akan sangat berarti bagi kita ketika dia meninggalkan jejak negatif di dalam pikiran kita. Saya garis bawahi jejak nih ya, negatif. Mungkin sepele, mayan. Tapi itu berakibat fatal. Ketika kita membuat sebuah karya, api orang karyaku. Mayan. Berarti kamu tidak sungguh-sungguh dalam hidupmu. Saat itu saya bisa menggaris bawahi. Itulah yang kebanyakan terjadi di Semarang. Saya nggak mengkritisi ya. Apa-apa misalnya saya banyak ada komunitas A, komunitas B dan lain sebagainya berlomba-lomba mengadakan komunitas. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ketika itu komunitas ditelurkan, dikeluarkan, apa yang dilakukan pertama?
Apakah itu kinerja? Apakah itu visi dan misi? Bukan. Nomor satu apa? Buat kaos. Bener nggak? Merchandise ya. Nah, Iya sih. bener nggak? Buat kaos. Buat kaos. Kaos itu pengaruhnya apa buat hidupmu? Buat hidupmu dalam artian itu hidup komunitas. Kaos itu pengaruhnya apa? Kalau kamu nggak pakai kaos itu kan nggak apa-apa. Kalau kinerjamu bagus, ya kan namamu akan dikenang. Apalah arti sebuah kemeja? Apalah arti sebuah kaos? Itu cuman kamu tinggal, kamu cuci atau kamu mandi, kamu andui terus kamu lupa, itu hilang. Tapi ketika itu kinerja dan ketika itu nggak bagus, selamanya kamu akan cacat. Gitu loh. Jadi mohon maaf, jangan manja, jangan mentang-mentang oh ya, zaman tahun kita banyak sekali ada grup A, grup B, grup C, saya nggak perlu sebutkan lah, cari sendiri. Wah lomba-lomba main musik rock, wah ada komunitas A, komunitas B, dan seabrek. Namun pertanyaan saya adalah, berapa dari antara musisi-musisi itu dan dari antara komunitas-komunitas yang mampu menjebol kandang sendiri? Istilahnya kalau Om Wiwi ini main bola, kamu boleh jadi sayap, kamu boleh jadi gelandang, kamu boleh jadi apa meneh istilah bal-balan. Iya. Mampu orang yang menciptakan gol. Kamu bisa lari sekencang tapi kok orang mampu menciptakan gol ya terus gue apa? Iya bener sih. Nggak menang katanya. Teamworknya itu terus nggak mampu gitu, terus kan jadi invalid dong gitu loh. Sebetulnya itu yang mau saya katakan adalah ayolah dibangun mentalitas kita dulu, jangan apa-apa terus nggak sungguh-sungguh. Ayo sungguh-sungguh dibangun ya, punya visi dan misi yang benar. Jangan takut ketika orang bilang wah bandmu apa gini. Biasanya kan biasa ya persaingan band ya benar. di semua daerah lah. Iya. Persaingan band yang paling bagus dipatahkan itu biasa, ya kan? Jangan cepat patah. Jangan terbuai dengan kata-kata lumayan. Ya, jadi harus percaya diri. Yes, ini bagus. Ini untuk aku ke depan, ini untuk timku karena kita kan main bola ya. Powersef itu kan pemain bola semua, istilahnya seperti itu. Goalnya apa di masa depan? Kalau mau jadi living legend, ya ayo. Gitu. Dari saya seperti itu Mas, kurang lebih. Terbukti bos ya. Tapi memang bener banget sih, memang sekarang banyak beberapa teman-teman yang melakukan aktivitas musik pun juga itu merchandising dulu sih. Nah, Bener sih. Tapi kualitasnya tidak ditingkatkan, tapi merchandise-nya yang dibuat bagus itu loh. Iya. Pertanyaan tanda tanya besarnya adalah apakah musikmu bisa dinikmati oleh khalayak banyak pada akhirnya gitu. Itu musik atau lebih ke fashion gitu loh, fashion Iya. band. Iya. Memang nggak setuju sih. Pentingin tampilan dulu daripada kualitas. Iya. zaman dulu PS nggak ada merchandise ya Om? Nggak ada. Nggak ada. Ya mungkin karena eranya udah berubah, tapi kalau menurut saya tetap. Jadi kalau orang mau bikin sebuah lagu itu selalu berpikir bahwa oke lah itu visi ke depan mungkin bagus. Nanti aku kasih ini, aku kasih ini, kasih itu. Nanti seperti ini. Jangan pikir itu dulu. Iya. Itu ngalir nanti ya. Ngalir dulu. Temuin dulu terserah. Tetap kita seperti apa komposer-komposer yang sudah ada seperti Titiek Puspa. Iya. Itu dia akan menemukan notasi dan lirik itu dulu yang penting. Jadi terserah mau liriknya dulu atau notasinya dulu. Kalau itu udah kuat, kalau saya seperti ini. Misalnya nih ya, misalnya saya mau bikin lagu nih. Mau bikin lagu udah bingung nyari alat. Wah nih handphonenya mana ini? Nanti saya lupa notnya. Kamu mau bikin lagu aja kamu takut kalau lagu kamu lupa gitu notnya gimana. Kalau saya enggak, misalkan saya bikin lagu sekarang ini bikin ya gini. Saya dapat notasi gitu seperti ini. Na. Terus nanti 1 jam saya inget lagi. Na dan besok saya inget lagi. Itu berarti lagu saya bagus. Bakalan diinget orang banyak. Loh saya sendiri inget kok. Nah kalau saya besok lupa lagi, terus aduh, aku kemarin punya lagu nih, tapi aku lupa notnya. Lah kowe lali yo piye to? Gimana orang lain? Seperti itu kan. Kalau saya seperti itu lagu impian saya temukan seperti itu. Saya nyanyi jauh sudah, seminggu kemudian saya nyanyi masih sama notnya. Sebulan kemudian saya masih sama, setahun kemudian saya masih sama bikinnya lagu. Itu lagu kuat.
seperti itu. Langsung ya bungkus ya. Kamu tuh Bungkus. membuat karya untuk siapa? Kan itu pertanyaannya. Kalau untuk dirimu ya silahkan, kamu mau bernotasi seperti apa, mau habis ini larinya kemana monggo. Tapi kalau orang lain, kita harus pikirkan kapasitas orang lain mungkin tidak sama seperti kita. Mungkin sepele, tapi dari sepele itu do the best. Tuh. Aduh. mau Gila. bikin lagu yang nyari handphone, tar dulu handphonenya. Wah, kita ke-trigger loh, men. Iya. Nyari pertanyaan sudah dulu, kita lupa. Beda. Biasanya Lo lepas. kowe lali toh. Iya. Lagu ini gimana? Iya, Tapi benar. itu kalau saya seperti itu. Kalau kita ini pendapat kita Iya ya. sih. Ini pendapat kita ya. Beda-beda. Itu ilmu kayak gitu. Nah terus kalau buat dari Power Slave sendiri nih Om, bisa bertahan sampai next year ya kan, 30 tahun nih, itu gimana sih Om? Terus cara adaptasinya per zaman gitu, teman-teman dari Power Slave itu adaptasinya seperti apa sih dengan menyesuaikan dengan teknologi terutama ya, dengan perkembangan zaman yang semakin cepat itu kayak gimana? Ya, Bisa kalau- sampai bertahan sampai sekarang. Itu tadi yang pernah saya utarakan sebelumnya, kita nggak menutup mata ada teknologi. Apalagi sekarang yang milenial yang mungkin nggak cuman per jam, per detik bisa berubah gitu loh. Saya nggak menutup itu, saya tetap belajar kayak tadi, harus nyusun skripsi segala macam. Nah, kalau saya tetap belajar untuk mendalami teknologi, tapi saya tidak mau jadi budak teknologi. Oke. Gitu aja yang penting kalau saya. Teknologi sebagai piranti perantara gitu ya Om, ya? Karena kalau kita nggak ngerti teknologi, orang ngerti IG-an, orang ngerti apa Nggak pakai keluar ya, Om ya. sosial media gitu iya, ya. sosmed nggak ngerti ya, tetap aja kita nggak bisa ngikutin perkembangan milenial seperti sekarang ini. Kayak seperti yang dilakukan adik-adik ini ya, podcast seperti ini kan. Sebenarnya kita juga tadi bingung podcast apaan sih gitu. Saya tadi sempat nanya sama Mas Cahyo tadi. Jane podcast sih apa to, Mas? Ngobrol-ngobrol ya. Gampang Poting ya. pohon. Kasih langsung berarti dibayar langsung. Dibayar. Siap ya, Om. Siap. Gila sih. Oh iya. Jadi gitu maksudnya tetaplah kita tetap ngikutin. Kebetulan kita juga punya anak-anak ya, seperti anak saya yang notabene secara selera musik, selera apapun dia ngomong estetik gitu loh kan. Anak saya suka ngomong gitu. Ya, itu tuh estetik. Estetik tuh apaan sih gitu loh. Estetik menurut dia sama kita tuh beda. Benar. Beda gitu loh. Oh, jadi tapi tetap kita harus masuk ke dalam dunianya anak sekarang seperti itu. Dan itu agak sedikit terbukti ketika kita merilis 100% rock and roll itu kan dirilis tahun 2010 atau 2010? 2010. Dan itu keluar di soundtrack itu kan 2016. Iya, sekitar Iya kan? itu ya. Berarti kan butuh waktu 6 tahun kan? Oh iya. Bisa masuk gitu. Bisa ya. masuk kan? Berarti kan kita berpikir mempunyai visi misi ke depan. Benar. Bahwa musik ini masih bisa diterima untuk 10 tahun bahkan 20 tahun ke depan seperti itu. Karena apa? Kita juga berpikir loh nanti kalau misalkan anak-anak ini akhirnya makanya lirik itu jadi 100% rock and roll yang belum pernah ada sebelumnya kan. Yes. Rock and roll itu lebar, nggak cuman luas. luas sih. Mungkin Mas Edi punya pandangan lain. Ya sama sih kalau masalah itu sama ya. Cuman kalau saya memang bukan orang teknologi ya. Saya itu bener-bener seniman yang manual ya, yang semuanya pakai karya tangan, kayak gitulah, kriya lah ya. Sama Mas Wiwi berbeda. Tapi saya sangat percaya pada tim saya. Artinya apa? Tugas saya yang saya mampu aja gitu loh. Saya nggak mampu kok berkutat di apa yang masih ulik ya. Jadi saya apa? Yang paling kuat di saya apa? Seninya mungkin atau apalah, atau saya harus memperkuat karakter saya. Nah itu yang saya kejar. Mungkin dari sisi apa ya, kalau saya tuh cenderung tidak mengikuti perkembangan zaman ya mungkin ya Gitu kalau ya? saya. Saya ya dari dulu ya begini aja. Tapi YouTubean. Ya. YouTubean. Kan buat itu. referensi, Bos. Benar, Ya. benar.
punya channel sendiri. Oh iya, Ada. Power Chef udah. Ada. Dan kita juga sudah subscribe. Udah dong. Iya, sama channelnya Power Self juga punya ya kan. Ada. Salah satunya itu mengikuti perkembangan zamannya. Iya. Tapi nih Om, aku pengen tanya kepada Om Hedi. Om Hedi dulu ya Om ya. Oh, iya. Karena Om Hedi ini yang cukup membuat aku kayak Cukup. men, Cukup. ya. Grogi Membuat tadi. aku- Grogi. ya, Cukup jadi Oh nggak cukup. apa-apa memang begitu. Ini contohnya coklat jadi coklat. Coklat. Oh iya bener ya. hitam Ini aja pondok ya? iteng. Ah, bener. Jadi kenapa dulu Om Hedi sempat apa ya kayak aku pengen solois nih, kan pernah solois juga kan Om Hedi itu kan, dan bagaimana Om Hedi menyikapi pada akhirnya aku solois dan dengan Power Surf akan untuk sejalan terus gitu loh. Membagi. Santai loh, makan. Oh iya, Oh, sambil Mas. cemil-cemil. Monggo. Kan kira tawani Ovan gue iki. wah. Silakan Menggi. Ya. Menggi. Menggi. Monggo. Iya, monggo. Jadi Saya jawab ya. iya, Iya. monggo. Solo itu adalah mensiasati kehidupan di Jakarta untuk saya supaya saya bisa bertahan hidup, itu aja. Sekali pada saat itu dengan Gilang Ramadan, habis itu enggak lagi. Karena saya sadar bahwa itu adalah setiap orang pasti mengalami salah jalan ya. Oh, oke. Itu mungkin langkah saya yang salah pada saat itu. Jadi saya harus akui bahwa saya salah dulu. Dan sekarang saya harus akui bahwa saya bukan seorang solis. Saya ini pemain bola. Sekarang logikanya bagaimana saya bisa melakukan sebuah solo karir gitu ya. Dimana saya tidak bisa main alat musik apapun, saya nggak bisa baca not balok, saya nggak bisa baca not angka, saya hanya punya rasa dan saya hanya bisa menulis lirik. Jadi saya sangat bergantung dengan pemain musik lainnya. Sebetulnya kalau mau dipaksakan solo sampai sekarang pun bisa, saya bergantung gitu bisa. Kemarin ada sempat ditanya kenapa nggak buat solo Om? Apa yang mau saya buat di Solo? Kalau hanya bergantung dari musisi lain ke musisi lain, ya lebih baik saya bergantung sama Mas Wiwi dong. Di Power Save, udah ketahuan itu rumah sendiri kan gitu. Kenapa nggak saya gedein aja yang ini? Ngapain saya harus cari solo, udah ketuaan gitu. Dan kalau mau ditanyakan lagi apakah Pak Solo dengan Power Save itu sejalan? Sebetulnya enggak. Oh, beda ya berarti ya? Berbeda. Satu, line manajemennya. Kedua, line warna musiknya. Nggak bisa sama. Gitu. Belum line jadwalnya, pasti akan berbenturan. Kecuali misalnya kereta rock and roll, dari mereka misalnya, ayo dong buatin Mas Hedi solo. Tapi yang main musik Mas Wiwi, Mas Anwar hanya diselubungi dengan solo album saya, hanya kereta rock and roll mungkin mau cari terobosan baru, ya itu bisa sejalan. Bisa. Tapi kalau ini kan berbeda, produsernya pada saat itu juga berbeda. Jadi gimana? Mau dibilang bagaimana? Ya nggak sejalan sebetulnya. Makanya saya kesini enggak lah, udah enggak lah. Saya di PS aja mau jadi apa kayak mau gimana udahlah di PS aja gitu. Apa itu juga jadi salah satu alasannya waktu dulu Om Hedi kan sempat keluar dan tahun 2003 sempat balik lagi ya kan? 2008 balik 2008 baliknya ya? 2003 keluar. Oh 2003-nya keluar. Nah itu juga jadi salah satu alasan. Bukan. Kalau yang Saya keluar karena saya kecanduan narkotika selama 4 tahun. Oh, Ya, jadi saya harus keluar dari lingkaran itu karena sekeliling saya bandar semua. Itu bisa Kak dikatakan sindrom superstar gak sih Om? Kayak harus tercandu narkoba gitu, bukannya? Gimana ya, saya mau ngomong juga susah. Gini. Saat itu banyak job lah, hitungannya banyak job ya. Ya. Uang ada, saya sekarang harus nyanyi, nanti malam saya harus nyanyi. Padahal lagu-lagunya Power Save semua, nggak bisa kayak sekarang kan saya bisa nyantai, udah tunggu aja 2 hari lagi. benar. Ini enggak, misalnya saya harus sponsor, harus oke, main di kota ini, nanti malam main di kota, kan ada rapid kayak begitu. Bagaimana saya harus menjaga Stamina. chord saya ya, stamina saya, pita suara saya, gimana saya harus jaga? Saat itu yang terlintas namanya anak muda pasti akan mencari shortcut. Nah itu yang nggak boleh. Ya.
Saya sekali lagi saya nggak bisa notasi, jadi saya nggak bisa memainkan alunan lagu. Bagi saya lagu Power Slave ya itu, notasinya begitu ya udah gitu. Ya udah ya. Baku bagi saya. Bener. Jadi saya harus nyanyi seperti itu. Capek kan? Iya. Ketika capek, yang membuat tidak capek apa? Narkotika. Awalnya seperti itu, ya awalnya. Sampai akhirnya saya harus kecanduan dan saya harus berhenti. Di situ saya mulai, ketika saya rehab, sebetulnya nggak rehab juga enggak, saya memutuskan untuk berhenti aja. Memutuskan mata rantai itu secara saklek gitu aja. Iya. Udah, sembuh 2003 saya kembali lagi. Dan ternyata di tahun-tahun itu memang Power Slave juga sempat mengeluarkan album kelima sama Jet ya. Jet Burmansyah. Flowers ya. Flowers ya. Flower Slave. Flower Slave. Flower Slave. Dan nggak booming lah istilahnya gitu. Karena kebarengan sama tsunami dan lain sebagainya. Benar. Dan kalau dari Om Wiwi sendiri atau dari teman-teman yang lain, sewaktu nggak ada Om Heidi, terus diisi dengan Om Jet itu, Ya, lu ini ceritanya Pasti panjang gimana? lu ini. nggak apa. Diringkasin Diringkas. aja. Beliau Ringkas beliau aja. juga udah nggak ada di BPS pada udah zaman nggak itu. ada? Oh iya, pada saat Kalau ada. kalau ngomongin masalah solo gitu loh, tadi kembali lagi. Iya. Meskipun pertanyaannya ke Mas Edi, tapi Iya. saya jelaskan bahwa kembali lagi ini industri gitu loh. Industri kalau dari sisi produser, Power Slave kan sebuah band nih. Sebuah band, ada vokalisnya kan. Iya, kopinya Nah ini kalau ini saya pecah lagi jadi ini jadi 2 album ini secara industri Iya. pasti ini akan jadi duit gitu loh. Pasti. Dalam otak bisnis kan gitu kan. Iya. Nah tapi yang dilakukan itu adalah akhirnya akan memecahkan band itu sendiri otomatis ya. Nah, secara secara tidak langsung nggak cuma di Indonesia kok, di Amerika pun semua terjadi ketika Bon Jovi dia bikin solo album. Tapi akhirnya apa? Kalau tadi ada pertanyaan, gimana cara kok bisa konsisten sampai umur 30 tahun band? Karena apa? Kita sudah merasa sebagai keluarga. Jadi kemanapun kita pergi, sebenarnya yang pertama keluar dari Power Slave itu adalah saya. Sorry, bukan keluar, dikeluarkan. Ini harus ditekankan lagi loh bahwa Ada penekanan ya. ada penekanan Belum apa-apa, dikeluarkan. biarkan. Ketika itu ya sudah saya berjalan sendiri. Saya akhirnya masuk ke dunia yang belum pernah saya masuki, adalah dunia film gitu. Seperti film juga. Karena kita udah merasa sebagai keluarga gitu. Jadi berangkatnya bareng, bikinnya bareng. Meskipun secara teknis sekarang sedikit berbeda karena kita sudah berkeluarga ya. Tapi tetap untuk sebuah karya kita melakukan itu adalah sebuah kebersamaan. Jadi yang tadinya egonya ketika kita masih umur sekitar 20-an gitu. Iya. Egonya itu luar biasa itu. Wah, kalau istilahnya orang Jakarta tuh, ini kan punya gua gitu. Ya. Networkku itu. Kalau sekarang enggak. Sekarang kita this is Power Slave. Ini rumah kita gitu. Akhirnya kita butuh proses, kita baik lagi. Jadi di luar itu solonya masing-masing masih punya solo sendiri. Sekarang solonya saya adalah jualan kopi sama sinetron. Itu ceperannya Om berarti Om. Ceperan. Itu berarti Power Slave sempat gonta-ganti personil itu sudah berapa kali berarti? Pertama keluar tuh Om Randy, ganti Om Andre. Terus kedua udah album toh Om Wiwi, gantinya Om Edo. Bambang dulu dong, Bambang. Oh iya Kolen, pertama Om Randy, ganti Om Andre. Terus Bambang keluar, nggak ada pengganti ya, Andre doang. Ada berlima. 5 keluar album, Om Wiwi keluar album pertama, gantinya Edot. Belum masuk Edot. Belum, Widi keluar dulu. Widi keluar, gantinya Fafa masuk. Masih Papa, berempat. berempat. Habis itu Edot masuk. Oh iya, Edot masuk. Terus Hasilnya keluar satu-satu semuanya sampai keluar semua. Iya. tinggal Mas Anwar doang. Akhirnya keluar semua ya. Tinggal Om Nah, itu, Anwar. tinggal Mas Anwar toh. Kita keluar semua gitu. Lucu kan? Iya, gitu. bener. Maksudnya bikin band Bener. Ya Sampai kalau inget. sekarang masih mau gimana lagi? Kita mau apa? Kita udah tua, ngapain gitu. Solo udah punya masing-masing. Kalau bicara solo kan harusnya kan Iya.
Solo itu kan sesuatu yang kita ulik dengan bener-bener ini punyaku gitu. Lah aku nggak bisa musik, kok aku ngulik lagu gitu loh. Iya. Enggak lah, aku pasti ngulik apa yang aku bisa. Yang aku bisa apa? Aku ijazahku ya seni rupa. Ya udah itu, berarti aku solo gua apa? Gambar bener Om Wiwi tadi dari dulu. Iya. Kalau saya mau bikin solo musik, itu lebih baik anak saya yang saya bikinin gitu. Produserin ya Om. Benar ya, sesuai dengan. Kalau bikinin buat lagu Mas Edi ya power slave aja gitu. Iya. Benar. Misalkan saya mau bikinin solo nih buat Mas Edi nih. Terus saya produsernya, saya musisinya. Loh, apa bedanya sama power slave kan? Iya. Oh iya, Benar. Dulu rasanya jadi seorang rockstar yang sempat merajai musik, terutama musik rock di era 90-an. Kayak gimana sih Om rasanya Om? Rasanya ya jadi superstar ya. Wah. Jadi Gimana, gini, tetap ketika kita apa namanya? Dulu ada omongan kayak gini. Kita kan di Jakarta semuanya nih. Awake dhewe iki begitu keluar dari Jakarta jadi superstar tuh. Begitu balik menit dia Apa nih Om jadi Apa apa? nih jadi apa nih? Ayo jadi apa? Jadi apa Om? kayak ngene meneh gitu. Bahasanya kayak gitu. Base meneh. Buat guyonan aja ya. Iya, Benar. Jadi kita merasa jadi star ketika kita di stage aja sebenarnya. Cuma di stage. Dari dulu tuh kita seperti itu. Ketika kita kembali ke masyarakat ya jadi Pak RT ya tetap kerja bakti biasa aja nggak apa-apa. Jadi Pak RT loh. Terus saya jadi Pak RT. Oh, ternyata. Saya pernah jadi Pak RT. Ini fakta terbaru Pak RT ya. nih. Jadi ini buat teman-teman yang suka Tapi sama sekarang Pak RT-nya ini. Enggak ya. Pak RT menoreh. Di menoreh. Intinya tetap manusia, Mas. Iya. Betul. Jadi kalian boleh jadi superstar ketika di panggung harus jadi superstar. Kalau nggak jadi superstar di panggung ya sama aja nanti gitu loh. Nggak ada bedanya, Nggak ada bedanya. antara sebagai artis lah katakanlah gitu. Sebagai artis sama penonton nggak ada bedanya nanti. Itu. Saya pernah punya apa ya? Sahabat ya Bapak Rohani dulu ya. Namanya Pak Momok Purnomo di Jakarta. Beliau tuh pernah ngomong begini. Ini kalau orang mendengarkan dan diambil negatifnya negatif. Mas Edi, dadi wong sugih iki kudu latihan. Itu kalau kita ambil negatifnya, menjadi orang kaya itu harus latihan. Oh negatif itu, sombong dan lain sebagainya. Tapi coba kita lebih dalam, bahwa yang membuat diri kita kaya itu siapa sih sebetulnya? Kita sendiri loh. Dan kita ini harus melatih. Kaya dalam arti apa? Saya nggak bilang kaya dalam hal uang, kaya dalam hal apa, enggak ya. Kita hanya bilang kita ini rich, fullness dalam kekayaan. Itu harus latihan kita. Kalau itu tadi mayan. Kalau kita memayankan diri kita, itu kita mengecilkan sumber daya kita. Sama juga di hadapan Tuhan kita bilang saya ini orang miskin Tuhan. Gitu. Kamu diberi rezeki, diberi macam-macam selama di dunia, yaitu itu kamu harus manfaatkan penuh. Talenta itu kan rezeki saya. Rezeki kan bukan uang loh Mas, bukan hanya uang loh, bukan loh. Sahabat, networking, talenta kita masing-masing. Ada orang bilang saya nggak punya talenta Mas. Siapa bilang? Kamu kerjanya apa? Saya hanya sales. Lah sales ki aku ra iso loh nyales. Saya kalau jadi sales nggak laku itu barang. Iya. Sales tuh harus punya seni, harus punya talenta sendiri gitu loh. Jual kopi Pak, minum sendiri. Nah, iya. konsumsi pribadi pada akhirnya. Silakan telah sendiri-sendiri ya. Kayak gitu. Karena maknanya tuh memang berbeda-beda pada akhirnya sudut pandangnya kan nanti ya Om ya. Iya. Benar. Terus kalau capaian terbesar yang pernah dicapai oleh Power Slave sendiri. Power Slave sendiri itu apa nih Om? Pernah Mas Gumilang itu Power Slave mau jadi band pembukanya Scorpion gitu. Ingat gak? Ya? Enggak. Itu berbunga-bunga kita gitu. Tapi nggak jadi ya kan? Nggak jadi. Ternyata selang berapa puluh tahun ya? Kemarin ya kita ya. Terbukti ternyata kita jadi band pembukanya Scorpion. Wih, Jadi Di Jogja Rokarta iya, ya? betul. Dan itu ya salah satu pencapaian terbesar kita adalah jadi opening Whitesnake dan Scorpion. Seperti itu.
Mantap bos. Iya. Itu terjadi setelah berapa puluh tahun kemudian ya om ya. Iya. Visi toh. Iya benar Balik ke banget. awal lagi tadi. Ucapan adalah doa om ya. Oh, iya. Betul. Iya kan? Kepengen tuh, udah kepengen banget. Mas saya kepengen loh jadi pembukanya Scorpion gitu. Itu terucap Iya. zaman dulu itu. Sama teman-teman ya semua. Iya. Puluhan tahun yang Puluhan tahun lalu. yang lalu loh itu. Kejadian. Kejadian gitu. Mantap bos. Bikin bos ya. Kita harus pikir dari sekarang nih kita pengen apa nih 10 tahun kemudian Itu ya. harus itu. Bagaimana cara membranding kamu dan timmu pada saat itu? Benar Iya. banget. Wow. Karena kebetulan kita memang sudah hampir udah lama banget ya om ya, jadi kamera itu nggak kuat. Asapnya jujur banget ya. Aja nggak apa-apa daripada nanti kepotong, ya kan? Mungkin kita nanti bisa dilanjut di esokan hari lagi. Oke, Ya, siap. masih banyak obrolan yang seru ya kan yang masih bakal kita bahas. Kita omongin sama om-om dari Power Slave ini. Om dari Om-om. pasnya opo Ya, loh. apa itu siapa? Masuk Om, Pakde. ya bener. Iya tuh. Om, Nah, om. om lah, Om, om, salah. ya, tiga. Kue kenal. Empat om. Om dari ini. Oh. Oh. Jadi terima kasih om. Terima kasih Om banyak. lagi. Terima kasih. Oh kakak. Terima kasih kak. Sudah Terima kasih bisa banyak. menyempatkan waktunya Mm-mm. buat ngobrol lagi. Mungkin kita bisa ngobrol di lain hari. Pasti kita atur reschedule lagi ya kan Reschedule buat lagi. part selanjutnya. Iya. Nantikan di 024 Project. 024. Project, Project. gitu. Dan juga jangan lupa subscribe, Like, dan komen channel YouTube-nya Power Slave juga ya Om ya. Ada ya? Ada. Namanya Power Slave. Power Slave. Power Slave. Power Slave, Power ya. Slave band apa ya? Power Slave. Power Slave. Power Slave cari aja di situ. Dan juga channel YouTube pribadi Ada Om Edi? Big Show. Big Show. Show. Big Show Production dan juga Om Edi. Saya nggak usah. iya, Apa-apa nggak Om sekalian. Sekalian Om, apa? Nggak usah. Oh, enggak usah. Ya, Cari nanti aja. silakan cari sendiri-sendiri. Nanti oke? kita taruh di channel di link deskripsinya. Ada pokoknya komplit di situ kalau pengen tahu keseharian dari masing-masing personal dari Power Slave. Oke. Terima kasih. Bye. Dadah. Wah, kasih